dalam keadaan berdiri. Kita akan membuka dalam Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah mendapatkan, saya akan membaca judul dari perikop ini dan ayat pertama, kemudian jemaat Tuhan ayat kedua, kita berselang-seling sampai dengan ayat yang ke-12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri di tengah mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka dan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu bercepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat halnya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Persilakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tema kita Yesus bangkit, pengharapan hidup. Yesus bangkit, pengharapan hidup. Yesus bangkit, Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa kita telah mengalami kebangkitan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus bangkit. Dan secara otomatis ketika kebangkitan itu terjadi, di dalam kebangkitan itu ada pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Tetapi setiap orang tahu kebangkitan Yesus tapi punya pengharapan yang mati, bukan pengharapan hidup. Tahu bahwa Yesus bangkit, mengerti bahwa Yesus bangkit, belajar bahwa Yesus bangkit. Dari sejak kecil sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Waktu kita lahir, kita diperkenalkan dengan agama Kristen, kita tahu Yesus bangkit dan itu sudah terjadi. Tapi realita dalam kehidupan kita, berjalannya waktu, pengharapan tetap mati dalam hidup kita. Maka tema hari ini Yesus bangkit, pengharapan yang hidup, membuka paradigma kita tentang apa arti dari pengharapan yang hidup itu.
Dan bukan saja pada hari Jumat, mereka pun melihat pada waktu Yesus harus disalibkan. Dan disalibkan dalam keadaan hidup, darah bercucuran. Dan di kayu salib Dia harus menanggung semua dosa dan penderitaan kita. Dia berkata, "Ya Bapa, jika cawan yang lalu daripadaku, tapi itu tidak akan pernah terjadi, karena aku telah menerima dan memberikan kesepakatan itu di taman Getsemani." Yesus memberikan kesempatan semua dosa, keburukan, semua hal yang ada pada diri kita di masa lalu ditimpakan padanya di Sabtu itu. Dan Yesus harus berkata, "Selesai." Cawan itu diminum, akar pahit dan kebencian kita ditelan mentah-mentah. Tubuhnya tidak mampu secara manusia karena Allah sebentar pergi dari dirinya dan membiarkan manusia menanggung semua itu. Tapi Dia menahan semua itu demi kita, demi Bapak Ibu dan saya. Dia melakukan semua itu demi kita, karena Dia menganggap kita berarti bagi dirinya. Karena Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, maka Dia tidak mau gambar dan rupa itu dirusak kembali oleh si jahat di taman Eden. Dan di hari Sabtu itu, cepat-cepat orang Yahudi ingin menurunkan mayat Yesus, karena besoknya hari Sabat. Hari Jumat itu, besoknya hari Minggu. Maka mereka harus menurunkan Yesus cepat-cepat, buru-buru. Penanggalan orang Yahudi itu bukan orang Romawi yang kita pakai sekarang. Orang Yahudi itu setiap jam 6 sore itu awal baru hari berikutnya. Jadi semua berkisar di jam 6 sore. Jam 6 sore hari berikut berubah. Jam 6 sore hari berikut berubah. Dan pada hari itu Yesus setelah mati, mereka buru-buru angkat Yesus dan bawa Yesus ke kubur. Dan disaksikan oleh perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini pun menyaksikan hal yang sama. Ayat 56a, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Mereka menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Kenapa mereka siapkan itu? Karena kesempatan untuk merempahi Yesus tidak ada, tidak punya waktu, karena buru-buru sudah mau Sabat. Hari sudah mau berubah. Jadi cepat-cepat waktu di bawah Yesus belum dirampahi. Perempuan-perempuan ini mau datang rempahi tubuh dari Yesus supaya terjadi pengawetan di dalam, bahkan pada ajaran agama Yahudi supaya sebagai penghormatan. Itu artinya bahwa tindakan kasih karunia, bagaimana kasih mereka kepada orang yang mereka kasihi dan mereka cintai, mereka merempahi tubuh daripada jenazah itu. Dan murid-murid, bahkan perempuan-perempuan ini sudah mempersiapkan itu. Itu berarti sekitar jam pulangnya, sekitar jam 6 atau jam 7 mereka pergi membeli dan mempersiapkan. Dan waktu besoknya fajar menyingsing, sebelum fajar menyingsing dikatakan tetapi pagi-pagi benar. Itu artinya bahwa para perempuan ini tidak punya lagi keinginan untuk tunggu waktu itu berakhir cepat, lama. Mereka ingin cepat-cepat waktu itu berakhir. Kenapa mereka lakukan itu? Karena kerinduan mereka yang dalam kepada Tuhan. Makanya dikatakan
itu merindukan. Seperti rusa merindukan sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ini kerinduan yang tidak bisa ditahan. Makanya pagi-pagi benar, seakan-akan cepat pagi ini berlalu karena saya ingin jumpa dengan guruku. Karena dia belum diberkahi tubuhnya. Ini kerinduan seorang perempuan. Perempuan-perempuan yang menyayat hati mereka karena duka yang luar biasa. Karena dicabut sesuatu dari diri mereka. Orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi diambil. Dan tujuan mereka datang hanya untuk lihat jenazah dan merempahi jenazah itu. Itu tujuan mereka, tidak ada yang lebih. Dalam ayat 1 dan 2, mereka datang dengan persoalan besar. Saat kita melangkah dalam kesetiaan, Tuhan sudah lebih dulu bekerja dalam hidup kita. Ketaatan itu definisinya apa? Kita lakukan tanpa kita mengerti apa ini. Lakukan saja karena kita tahu bahwa kita harus lakukan. Tidak tahu apa artinya, yang saya tahu saya lakukan itu ketaatan. Dan waktu kita kerjakan, Allah bekerja melampaui apa yang kita lakukan. Makanya di dalam ayatnya yang kedua, mereka mendapati sudah terguling dari kubur itu. Matius, Markus, dan Yohanes berbicara tentang percakapan para murid. Ya secara khusus para perempuan ini. Tapi Lukas tidak lihat percakapan mereka. Lukas melihat bahwa ketika engkau melangkah dengan ketaatan, di situ mujizat terjadi. Lukas lebih memahami secara psikologi. Ketika engkau melangkah, engkau tidak berpikir seperti apa jadinya. Nanti kalau saya melangkah bagaimana jadinya, Lukas tidak lihat dan tidak bahas tentang itu di dalam penulisan. Tapi dia melihat dari seorang perempuan-perempuan yang melangkah dengan ketidaktahuannya, ketidakpengertian mereka. Yang penting mereka taat, mereka setia, melakukan apa yang ada di hati mereka dengan kerinduan yang tulus. Disitulah Tuhan bekerja. Dan yang didapati adalah batu yang menutup kubur mereka terguling. Bapak Ibu, kubur-kubur pada abad pertama orang Yahudi itu, batu-batunya itu besar sekali. Itu kira-kira ratusan kilogram untuk angkat batu itu. Butuh tenaga-tenaga super power. Dan tidak bisa langsung saat itu. Itu mungkin lama untuk angkat dorong. Dan tidak bisa 1-2 orang. Kenapa dibuat batu kubur yang besar, batu yang besar menutup lubang kubur itu? Karena mencegah dari manusia yang bisa culik. Dan yang kedua, hewan-hewan liar yang bisa merusak, mengambil, mencabik-cabik, makan, sehingga jenazahnya hancur. Itulah yang membuat pada abad pertama orang Yahudi punya kubur seperti itu. Di batu ditutup, dan batunya itu berbentuk bulat, bahkan juga cakram dan persegi. Batu yang kuat, tidak mungkin satu orang pun bisa untuk melepaskan, untuk menggulingkan batu itu. Tapi ketika perempuan-perempuan itu datang,
mata mereka. Seringkali kita berhenti karena melihat batu besar dalam hidup kita yang ada di depan kita. Kita seringkali bersungut karena persoalan-persoalan menutup mata kita. Batu-batu yang ada di depan kita. Keegoisan kita, persoalan-persoalan hidup, masalah keuangan, masalah pergumulan-pergumulan yang kita merasa berat dalam hidup kita. Yang kita lihat hanya batu di depan, kita tidak lihat bahwa yang kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dan mengangkat batu kita. Padahal kita tahu Yesus bangkit pengharapannya yang hidup. Tapi kita buat pengharapan kita mati karena kita melihat batu besar ada di depan kita. Batu yang kita alami seperti apa? Kita tidak menunggu Tuhan karena kita tahu Tuhan tidak mampu. Ini ada di depan mata saya. Tapi Tuhan akan bekerja saat kita melangkah dengan doa yang sudah kita doakan. Tuhan, saya percaya bahwa hari ini saya melangkah, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tapi tidak dulu melangkah. Karena waktu kita melangkah, Tuhan sudah kerjakan lebih dulu di depan. Jangan pernah takut dengan batu-batu besar di dunia ini yang sementara menumpuk hidup kita, yang membebani diri kita. Mazmur 37 ayat 5 bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lalu dia bilang apa? Yang bertindak, dia akan bertindak. Serahkan dulu, tapi kita tidak serahkan. Doa, tapi kita lagi pikul beban kita. Serahkan artinya jangan pernah pikul. Berikan kepada Tuhan karena Dia tahu cara untuk menyelesaikan. Serahkan hidup kita, bukan serahkan dompet kita, bukan serahkan baju kita, bukan serahkan keuangan kita. Jangan serahkan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata hidupmu lebih penting daripada itu. Jadi hidup yang harus diserahkan karena Dia tahu cara menjamin hidup kita. Bukan masalah uang, bukan masalah pakaian, bukan masalah makanan. Itu tidak apa-apa, ada apanya selain dibandingkan dengan hidup kita. Karena hidup lebih penting daripada semuanya itu. Maka yang diserahkan adalah hidup kita. Hidup yang harus diserahkan. Kata George Agung, dia bilang begini, batu itu sudah terguling bukan untuk membebaskan Kristus, tetapi apa? Untuk menyingkapkan kepada manusia apa yang sudah Allah kerjakan. Makanya peristiwa kebangkitan ini benar-benar real. Karena batu saja tidak bisa mereka gulingkan. Prajurit tahu itu. Tapi ahli-ahli Taurat menutup mereka dengan uang. Maka kebenaran dijadikan salah. Tahu itu peristiwa itu. Karena orang Yahudi tahu hal itu. Maka batu itu sudah terguling bukan untuk membebaskan Kristus, tetapi menyingkapkan kepada manusia apa yang sudah Allah kerjakan di dalam batu. Dan mungkin hari ini kita melihat seperti dari masalah keluarga kita, pergumulan hidup, masa depan yang tidak jelas. Anak yang bersungut dengan pergumulan, anak-anak kita punya masa depan masih hitam di depan kita. Kita seakan berkata, Tuhan bagaimana dengan keadaan dunia ini? Keadaan dunia ini semakin parah. Lalu bagaimana kondisi keuangan saya seperti ini? Tuhan bilang apa? Melangkah dalam kesetiaan. Aku akan sudah mendahului untuk mengerjakan hal-hal besar dalam hidup. Melangkah, taat. Karena ketaatan adalah kita lakukan tanpa kita tahu apa yang akan terjadi. Karena kita hanya percaya Yesus sudah mendahului dan mengerjakan itu. Yang kedua, ayat 3-8. Di dalam ayat ketiga dikatakan, dan setelah masuk mereka telah menemukan mayat Tuhan, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika kita datang ke gereja dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan, dengan keinginan bahwa saya mau datang karena saya rindu Tuhan. Dan waktu kita datang, ada persoalan, ada masalah. Waktu duduk, bangku-bangku banyak kosong. Waktu duduk, hujan. Waktu duduk, banyak pikiran kita merana kemana-mana, menarik kemana-mana, ingat hal-hal yang belum dikerjakan. Tapi waktu kerinduan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Dia izinkan kita masuk dalam hadirat-Nya karena kerinduan yang dalam kepada jiwa yang rindu akan Tuhan. Kalau kita hanya datang duduk dan lihat sekeliling kita,
rindu duduk di hadirat. Makanya perempuan-perempuan ini tidak punya waktu untuk merampahi jenazah Yesus. Ingatkah Maria dan Marta? Maria dikatakan bagian ini tidak akan pernah diambil daripadanya. Ingat kata bagian ini tidak akan pernah diambil dari Mama. Dia punya kesempatan untuk meminyaki kaki Yesus. Dia punya kesempatan untuk merampahi jenazah Yesus sebelum Yesus mati. Dan Yesus berkata, tidak akan pernah diambil daripadanya. Semua yang dia lakukan akan mengingat penguburannya. Itu artinya waktu kita duduk dekat kaki Yesus, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak akan pernah didapati oleh siapapun. Karena Yesus memberikan kepuasan dalam diri. Murid-murid yang lain, mereka tidak dapat apa-apa. Maria Magdalena adalah pemimpin perempuan-perempuan, tapi dia tidak bisa punya kesempatan meminyaki kaki Yesus. Tapi Maria yang duduk di kaki Tuhan, Yesus berjanji, bagian ini tidak akan pernah diambil dari. Bagian apa? Bagian adalah dia punya kesempatan meminyaki kaki Yesus sebelum penguburan. Semua orang akan mengingat peristiwa itu pernah terjadi. Dan waktu mereka masuk ke kubur, Yesus tidak ada. Apa respon mereka? Bingung, kaget, takut, karena mereka tidak mengerti. Satu sisi orang Yahudi, kalau jenazahnya diambil, aib bagi keluarga itu. Lihat Yesus dibunuh, Roma belum hilang. Waktu Yesus mati di tiang kayu salib dengan darah bercucuran, diolok-olok, dihina. Yesus mati, Yesus harus ditaruh di dalam goa seperti rakyat
baca pun susah. Lebih suka nonton berjam-jam di layar daripada dengar firman. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam tekanan hidup? Makanya Agustinus dari Hippo bilang, kita memahami peristiwa Allah bukan hanya dengan melihatnya, tetapi dengan mengingat dan percaya kepada firman. Karena firman itu dasar kekuatan kita. Dan Yohanes Kristomus pun berkata, mengabaikan kitab suci adalah mengabaikan Kristus sendiri. Karena firman telah menjadi daging, dan firman itu adalah Yesus. Bapak Ibu, banyak orang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, tapi masih bingung, masih takut. Kenapa? Karena lupa firman. Lupa firman. Saat kita kembali kepada firman, kebingungan kita akan berubah menjadi obat. Saat Bapak Ibu datang ke tempat ini, dasar pertama adalah kerinduan yang dalam, lalu melangkah dalam ketaatan, maka semua hal itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Tapi jawaban dari kebingungan, jawaban dari persoalan, pada saat kita setia mendengarkan firman Tuhan, jawaban itu kita terima. Dan jawaban Bapak Ibu pasti dapat terselesai. Setiap persoalan jemaat, walaupun sedikit hari ini, dengarkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, saat ini ketika engkau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan dapat jawaban dan setiap doamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Karena kita berjalan dalam jaminan firman. Dan yang ketiga, ayat 9-12. Kebangkitan menggerakkan kita untuk bersaksi, walau tidak selalu diterima oleh orang lain. Kebangkitan yang kita rasakan, perubahan hidup yang kita alami, itu membuat kita tidak bisa bertahan untuk tidak berbicara tentang Yesus. Ada saja keinginan itu, ada saja kerinduan itu, entah itu lewat tutur kata kita, entah itu lewat puji-pujian yang kita nyanyikan setiap hari. Waktu kita masak kita memuji, waktu kita tidur kita memuji, waktu kita berdoa kita memuji, waktu kita duduk dalam kesendirian kita memuji. Tapi dunia berkata, waktu kita tidur kita ingat Dia, waktu kita sikat gigi kita ingat Dia. Siapa yang kita ingat? Harta kita, uang kita, pacar kita. Gantikan itu dengan ingat Yesus. Bukan sekedar ingat di pikiran, karena iblis bisa rampas pikiran itu dengan mencuci. Tapi taruhlah firman di hati, karena tidak akan pernah dirampas oleh siapapun. Setelah mereka mengerti di dalam ayat berikutnya, mereka sangat ketakutan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kami. Firman Tuhan yang kita sudah baca akan diingat waktu diingatkan saat doa, waktu diingatkan saat renungan. Kita diingatkan betul-betul Tuhan bilang, saya harus percaya. Kenapa? Karena orang tidak bisa lama-lama ingat, pasti ada lupa. Jadi tiap hari harus refresh. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengingat bahwa anak manusia telah melakukan itu. Yesus yang diberikan kuasa dalam Daniel 7 ayat 13-14, kekuasaan, kemuliaan, raja di atas segala raja, penguasa alam semesta diberikan kepada Yesus, kepada anak manusia, dengan gelar itu dipakai oleh malaikat, bahwa Dia yang dimuliakan itu telah memberikan hidupnya bagi kita yang hanyalah hembusan nafas. Dalam ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, artinya setelah mereka meninggalkan semua yang merintangi
di Galilea firman itu pernah disampaikan. Ingatkan Galilea? Galilea adalah perjumpaan jatuh cinta pertama Tuhan dengan murid-murid. Pertama Yesus memanggil mereka. Yesus membawa mereka di Galilea, tempat mereka berikrar, tempat mereka berjanji, tempat mereka memberi keputusan bahwa saya ikut Yesus. Karena di tempat itu Petrus mengalami kegagalan yang luar biasa. Dia harus mengalami jauh malam, berlama-lama di tengah malam, tidak ada ikan yang menghampiri jalannya. Tapi waktu Yesus datang dan Yesus perintahkan dalam ketaatannya, Petrus melihat mujizat Tuhan yang terjadi di Galilea. Itu membangkitkan ingatan mereka bagaimana pertama kali mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana Yesus membuat perkara-perkara besar dan bagaimana Petrus tunduk berlutut menyembah dan berkata, aku ikut Engkau Tuhan. Karena dia melihat Yesus melakukan hal yang luar biasa. Maka malaikat ingatkan lagi nostalgia itu. Nostalgia apa yang kita punya dengan Yesus? Waktu Tuhan panggil kita dalam posisi keadaan kita seperti apa? Hancur-hancurnya kita, dalam frustasi kita, dalam keadaan semua orang pergi meninggalkan kita. Tapi waktu Yesus berkata, saat kita berkata, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk di dalam hati kita tanpa dia lihat latar belakang kita, karena dia telah menanggung dan dilepas. Cinta apa yang pernah kita rasa dengan Yesus? Apakah masalah sedikit, sakit sedikit, keuangan sedikit, pergumulan sedikit, kita boleh bilang Tuhan tidak ingat saya. Ingatannya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Kita selalu melupakan Tuhan. Kenapa respon murid-murid? Bapak Ibu saya baca ini kaget, bukan kaget, tertawa. Kenapa? Murid-murid laki-laki ini mereka tuh insan punya Tuhan. Bahkan Petrus, Yakobus, Yohanes itu malah dekat dengan Yesus. Untuk pergi ke Getsemani ada 2 gelombang. Yang 10, 3, 7, 6. Yang 6 karena ini sudah ada. Yang 6 tinggalnya di luar. 7, 9. 9 tinggalnya di depan taman. Tidak bisa masuk ke taman karena mereka tuh dagang. Lalu yang masuk di taman 3 Tuhan pilih. 3 orang ini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka ada di situ. Tapi Yesus tidak dengan mereka. Dia pergi lagi sedikit lebih jauh untuk berdoa di batu. Itu berarti sedekatnya mereka dengan Tuhan.
lakukan. Makanya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, jangan dihitung-hitung dalam pekerjaan Tuhan. Kasih kalau Tuhan taruh hati. Makanya Yohana rela meninggalkan kemewahannya demi mengikuti Yesus. Makanya Lukas menoleh ini di dalam kitab Injilnya. Yohana, Yakobus, anak-anak guru, yaitu anak-anak Zebedeus, anak-anak dari mama dari Yakobus dan Yohanes. Ibu yang merelakan kedua anaknya, bukan satu, tapi dua anaknya dipersembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan namanya dimuliakan. Bukannya Tuhan berkata bahwa orang yang paling mulia, waktu dia bersedia mengambil bagian ikut dalam pelayananku, di mana aku berada, di situ engkau berada, di mana Bapakku berada, di situ engkau berada. Makanya hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan karena anaknya dikasih ke Tuhan. Jadi kalau anak sudah dikasih ke Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Jangan ambil alih pekerjaan Tuhan dalam anak itu. Biarkan Tuhan memimpin dia cari apa, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Yang saya tahu, saya serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang terbaik atas itu. Dalam pergumulan urusan Tuhan, dalam tekanan urusan Tuhan, karena Tuhan tahu untuk membawa dia kepada hal yang tepat menurut. Makanya 3 orang ini dimuliakan oleh Lukas, diangkat namanya. Karena satu orang mengalami kasih karena dia dicabut dari 7 roh. Satu orang hartanya dikasih dalam pekerjaan Tuhan. Dan satu orang anak dua-dua, bukan satu. Dia tidak bilang Tuhan satu saja. Yang satu ini jalaikan bisnis seperti ini. Karena bisnis itu juga menyokong kepada. Saya pikir itu yang dia tahu. Seluruh anaknya dikasih. Apa yang ada pada kita? Mampukah kita kasih anak kita begitu? Apalagi satu. Lolos kasih ke Tuhan. Biarkan yang terjadi. Mau dia jadi apa urusan Tuhan. Yang penting saya sudah tahu dia jalan Tuhan. Itu Tuhan yang tuntun hidup. Mau dia pergi ke Afrika, mau dia nanti mati said. Apalagi anak kita sudah bilang beta akan, maaf saya Greville akan mati said. Dia lihat mata beta, nangis ke saya, nangis seorang tua. Rela ke saya, kadang-kadang rela tidak rela, tapi rela. Kenapa? Karena dia ada titipan. Beda saya tahu di usia berapa dia ada di tangan kita Yesus. Karena waktu kata lepas dia dalam penginjilan dan pelayanan, itu urusan Tuhan. Mau dia datang nengok mau tidak, itu urusan Tuhan karena dia dipersembahkan ke Tuhan. Jadi kebenaran tidak langsung diterima. Apa yang kita sampaikan tidak langsung diterima mulus-mulus oleh jemaat. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam logika kita. Karena ada batu besar yang menghalangi. Ada hal-hal adat yang menghalangi, budaya-budaya yang menghalangi. Seperti Petrus, seperti teman-teman yang lain. Ada budaya yang menghalangi mereka bisa mengerti, bisa memahami, bisa percaya kesaksian perempuan yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. 1 Korintus 3 ayat 6 bilang, aku menanam, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kami menanam para pendeta, tapi pertumbuhan it's okay, urusan Tuhan. Kita tidak urus dengan pertumbuhan, urusan Tuhan yang menemukan setiap kita. Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria bilang, kebangkitan Kristus adalah terang yang harus diberitakan, bukan disembunyikan. Dan Irenus juga berkata, kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup. Yang hidup itu dinyatakan dalam Kristus yang bangkit. Makanya di dalam firman Tuhan kemarin bilang apa? Jadikanlah. Pergi, jadikanlah murid. Jadikan murid. Pergi dan jadikanlah, hanya 2 hal itu. Baptis setelah sudah jadi murid. Ajar setelah sudah jadi murid. Pengajaran dan baptis tidak akan pernah dilakukan tanpa menjadikan mereka murid. Menjadi murid artinya mengubah paradigma mereka, mengubah hidup mereka yang tadinya lama tidak ada dalam Kristus jadi hidup baru. Baru diajarkan, baru dibaptis. Tapi yang pertama gerakan, pergi berbicara tentang gerak, bukan pergi langsung ke seluruh dunia. Tidak, gerakan kita. Karena di mana saja kita berada adalah
sudah diubahkan Tuhan. Pengharapan yang baru yang kita peroleh dengan kebangkitan yang kita rasakan ini. Waktu firman itu menguasai diri kita, hidup kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, cara pandang kita diubahkan. Sehingga kita tidak akan pernah bertahan di kampus, di kantor, di rumah, di tempat tidur, di dapur, puji-pujian selalu ada di dalam hidup. Kita bisa bilang, tidak saya bisa bersaksi, tidak saya bisa mengabarkan Injil. Tapi waktu puji-pujian, tetangga bisa bertobat. Bukan lihat suaramu yang merdu. Tapi waktu mau mengagungkan Tuhan, di situ dia ada. Bukankah satu atau dua orang berkumpul dalam nama aku ada? Itu berarti setiap kali kita bicara namanya, dia hadir bersama dengan kita. Petrus tidak langsung percaya, tapi yang lari kabur. Kesaksian bisa ditolak, tapi juga bisa membangkitkan percaya. Petrus nolak, tapi dia ingin bukti. Maka bicara saja tentang Yesus, bicara tentang kebenaran yang berakar kepada firman Tuhan. Tidak tahu di mana pertumbuhan itu. Bicara saja, karena alasan tahu benih ini tahu sana serta mana yang tumbuh. Yang penting bicara saja. Murid-murid disampaikan, Petrus disampaikan, tapi dia ingin bukti. Karena Petrus ini sang murid, dia bisa diam. Dia juga kepala murid-murid. Makanya dia pergi lagi. Apa yang dilakukan oleh dia? Waktu dia datang Bapak Ibu, yang dia lihat apa? Kain apa? Lalu dia pulang bertanya-tanya di hatinya apa yang terjadi. Itu artinya apa? Ada dua fase, ada dua tipe orang yang datang ke gereja, yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang datang hanya untuk verifikasi hidupnya atau validasi dirinya, akan mengalami cara jawaban yang berbeda. Waktu murid perempuan datang dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan, mereka akan dapat kekuatan dalam firman. Mereka akan rasakan kebangkitan Yesus. Mereka akan rasakan pemulihan. Semua trauma mereka diselesaikan oleh Tuhan. Semua pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Tapi Petrus dalam hal yang sama, kedukaan yang sama, tapi datang mencari Tuhan, yang lihat hanyalah kafan. Apakah ada suara malaikat? Tidak ada lagi. Yang mereka dapatkan hanya benda, tidak berarti. Hanya kain, tidak berarti. Maka pulang tanpa pengertian. Makanya bertanya di dalam hati, apa yang terjadi? Kok bisa terjadi? Maka hari ini cuma ada datang ke tempat ini. Yang menentukan kita adalah connect kita dengan firman, bukan dengan saya. Connect kita dengan firman, haus akan firman, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Padahal sungai itu berair, tapi majasnya memberikan benar-benar kerinduan yang dalam akan firman. Rindukah kita akan firman Tuhan? Karena firman itu jawaban. Firman itu jawaban dari setiap pergumulan kita. Tapi Petrus datang hanya validasi. Petrus hanya datang untuk verifikasi perkataan daripada perempuan-perempuan. Apakah kita datang hari ini supaya kita hanya orang percaya? Kita datang hari ini karena kita malu hati dengan Bapak Gembala. Kita datang hari ini karena tugas kita sebagai MC, sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai pembawa malaikat, sebagai majelis, sebagai pendeta. Atau kita datang ke tempat ini karena kerinduan kita yang dalam akan Tuhan. Ingat, jangan pernah berhenti bersaksi ketika kita sudah dapat dalam tempat. Benih itu sudah ditanam, tapi akan bertumbuh subur bergantung pada diri. Mau menyuburkan lewat firman, menyuburkan lewat kesaksian, menyuburkan lewat doa, bergantung pada kita. Sampai batas mana kita mau menumbuhkan setiap hari benih yang ada di dalam hati. Bapak Ibu, ingat bahwa perjalanan kita masih panjang, seperti dengan perempuan-perempuan ini. Dari duka menuju kepada pengharapan, dari kebingungan menuju kepada pengertian yang luar biasa, dari dia menjadi saksi, di mana Tuhan angkat menjadi pilar-pilar kaum perempuan yang memberitakan pertama kali Yesus. Jika Yesus tetap ada di dalam kubur, maka iman kita jadi sia-sia. Jika Yesus tetap di dalam kubur, maka dosa kita masih berkuasa
bersyukur kepada Allah. Kubur itu tidak bisa menahan dia. Natal atau salib, kebangkitan adalah validasi Allah Bapa di sorga bagi kita, bahwa pengorbanannya telah diterima secara sempurna bagi kita. Kebangkitan adalah deklarasi perang antara maut dan dia sudah mengalahkan. Maka Yesus yang sudah mengalahkan maut dan kita berkata Kristus sudah bangkit. Pengharapan yang baru sudah kita miliki tergantung pada Dia. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin lagi melangkah dalam kesetiaan, ketekunan, karena Tuhan sudah lebih dulu bekerja dalam seluruh pergumulan kita. Saat kita mengingat firman, iman kita dipulihkan karena iman timbul dari pendengaran. Dan saat kita bersaksi, Tuhan mengerjakan keselamatan bagi orang-orang yang kita sampaikan firman. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita lagi untuk semakin serius dengan Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jangan berikan waktu kosong tanpa ada hari-hari, karena firman itu jaminan paling penting dalam diri kita yang memberikan bonus bagi hidup kita. Amin.